Oke. Nah, jadi yang bakalan dibahas ini paling ada reologi aspal, terus sistem pelapisan perkerasan, perhitungan CBR wakil, sama sedikit teori rigid pavement. Nah, nanti buat yang rigid pavement, buat hitungannya nanti bakal dijelasin sama Steph ya. Oke, yang pertama, jadi terkait reologi aspal, jadi aspal ini punya sifat yang namanya sifat reologi gitu. Yang mana hubungan antara tegangan sama regangannya ini dipengaruhi oleh waktu gitu. Jadi kalau misal dia dibebani dalam jangka waktu yang sangat cepat, si aspal ini bakalan sifatnya itu elastis atau cepat kembali ke bentuk semula gitu. Nah, tapi kalau misal pembebanannya terjadi dalam waktu yang lambat atau berulang kali, maka sifat si aspal ini bakalan jadi plastis atau viskos. Jadi plastis tuh yang nggak bisa balik ke bentuk awalnya lagi gitu. Sebenarnya singkatnya kayak gitu aja buat reologi aspal. Terus jadi si sifat reologi aspal ini bisa dihitung pakai yang namanya kompleks modulus. Itu adalah penjumlahan storage modulus atau elastic storage dan juga loss modulus atau viscous dissipation. Jadi si modulus-modulus ini biasanya diuji pakai alat yang namanya alat TSR. Nah, si kompleks modulus ini juga berpengaruh sama yang namanya modulus kekakuan bitumen atau modulus kekakuan aspal gitu ya. Terus si modulus kekakuan aspal itu berpengaruh juga ke modulus kekakuan campurannya. Jadi bisa dihitung gitu. Nah, tapi ini tuh sifatnya sebenarnya cuma pendekatan. Hitungan ini tuh cuma pendekatan karena untuk tahu modulus kekakuan campuran yang sebenarnya itu harus dilakukan pengujian di lab gitu ya. Jadi ini nggak bisa dijadiin acuan. Ini sebenarnya cukup jadiin pengetahuan aja karena kalau di UAS kayaknya belum pernah buat ngitung modulus-modulus ini gitu. Karena kan baik lagi ini cuma berupa pendekatan, jadi kayaknya jarang dijadiin soal gitu. Ini buat pengetahuan aja. Nah, terus buat sistem pelapisan perkerasan, mungkin ini dimulai dari perbedaan perkerasan konvensional sama perkerasan perpetual gitu. Nah, kalau sebenarnya perbedaan utamanya adalah lebih ke umur apa namanya? Umur jalannya ya. Kalau konvensional ini biasanya buat kurang lebih sekitar 10 tahun. Sedangkan kalau yang perpetual itu bisa sampai lebih dari 75 tahun. Jadi kenapa dia beda? Kalau konvensional itu kan urutan apa namanya? Perkerasannya eh, ya kayak biasalah konvensional gitu, permukaan, terus pondasi, pondasi bawah, langsung subgrade. Nah, kalau di apa namanya perpetual pavement, yang bikin beda itu adalah sebenarnya ada di dua lapisan ini. Jadi sebelum apa namanya? Jadi abis binder yang paling atas, itu di bawahnya ada lapisan high modulus dulu. Lapisan high modulus ini biasanya kayak perkerasan kaku gitu. Kayak perkerasan kaku, jadi dia bisa nahan tegangan yang besar dari atas gitu. Terus nanti di bawah perkerasan kaku, dia bakalan ada kayak lapisan fleksibelnya atau lapisan lenturnya. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi yang pertama, perkerasan kaku itu kan emang bisa nahan beban besar ya, cuman dia itu bakalan rentan banget sama yang namanya crack gitu, keretakan crack, kerusakan crack gitu. Karena biasanya antara perkerasan kaku atau hemodulus material sama base material itu bakalan terjadi regangan yang berbeda. Nah, itulah yang nyebabin adanya crack di material yang high modulus atau yang kaku ini gitu. Nah, makanya dikasih di bawah apa namanya lapisan kaku itu dikasih lapisan yang lebih fleksibel supaya ketika terjadi apa namanya perbedaan regangan itu yang bawah ini nantinya bakalan lebih eh, apa ya bisa menyesuaikan regangan di perkerasan kakunya gitu loh. Jadi regangan di antara mereka berdua itu nggak terlalu beda yang bakal mengurangi potensi crack gitu.
Nah, terus terus habis itu ada jadi si flex kenapa nggak cuma pakai lentur aja? Karena si lentur ini sebenarnya nggak bisa nahan beban yang terlalu besar karena dia bisa melendut gitu kan. Nah, makanya si lentur ini ditaruh bawah supaya tegangan yang dari atas itu udah diterima dulu sama perkerasan kakunya gitu. Baru dia hanya menahan regangan dari eh, lapisan kaku aja gitu. Makanya dia lebih lama, lebih tahan lama dibandingkan si perkerasan konvensional gitu. Terus yang selanjutnya ada perkerasan long life. Sebenarnya dia kombinasi dari konvensional dan perpetual. Jadi sebenarnya perbedaan yang paling kelihatan dari perkerasan long life ini adalah kualitas materialnya gitu. Jadi di apa bindernya dia pakai yang stiffness-nya tinggi, terus PI-nya yang tinggi, makanya dia bisa tahan perubahan cuaca gitu. Makanya dia bisa disebut perkerasan long life. Tapi perkerasan long life ini kekurangannya adalah dia mahal karena ya tadi penyesuaiannya ada di materialnya gitu. Oke. Terus selanjutnya ini ada permasalahan jalan yang ada di Indonesia. Itu ada yang pertama akibat kerusakan dini gitu. Akibatnya ada apa? Akibat dari beban berlebih, terus kualitas pekerjaan yang nggak benar kalau di Indonesia tuh, terus kondisi tanah dasarnya. Jadi CBR tanah dasar di Indonesia itu ada yang benar-benar jelek banget biasanya. Biasanya yang tanahnya dulunya rawa atau sawah kayak gitu itu punya kondisi tanah dasar yang jelek banget. Terus ada pendekatan pelapisan berulang atau overlay berulang yang menghasilkan lapisan perkerasan yang kompleks. Jadi kadang jalan di Indonesia itu dikasih overlay yang terus-terusan, sehingga justru bakalan menghasilkan permasalahan tegangan geser antar lapisannya gitu. Karena mungkin ini overlaynya nggak sesuai standar ya, atau pokoknya tinggal asal tambal aja gitu. Terus yang ketiga ada kurangnya data geometri dan kinerja lain. Nah di Indonesia itu juga biasanya pekerjaan perkerasan itu datanya bakalan lebih mudah hilang gitu catatannya. Makanya bakalan sulit untuk melakukan pemeliharaan dan evaluasi gitu. Terus yang selanjutnya ada berkembangnya daerah sepanjang jalan yang menurunkan permasalahan. Contohnya fasilitas drainase. Biasanya kalau ada perbaikan pipa atau saluran itu bakalan rusak jalan dan biasanya nggak dikembaliin lagi gitu contohnya. Terus ada beban lambat hingga berhenti atau parkir. Biasanya jalan yang nggak diperuntukkan untuk parkir malah dipakai buat parkir kayak gitu. Itu bisa bikin rusak. Terus selanjutnya ada penentuan CBR wakil. Nah, ini biasanya masuk ke UAS, jadi bisa kalian catat aja. Jadi sebenarnya langkah yang pertama adalah masukkan semua CBR hasil perhitungan atau hasil pengujian ya. Terus mengurutkan CBR dari nilai terkecil sampai terbesar. Terus menggunakan 90% nilai CBR dari jumlah yang sama atau lebih besar dengan nilainya satu angka di belakang koma. Nah, ini contohnya di soal UAS 2023, biasanya sama Pak Harmin itu dikasih nilai CBR random kayak gini, terus disuruh nentuin dengan cara grafis gitu biasanya. Terus jadi yang langkah pertama ini diurutin dulu, terus habis itu biasanya dibikin tabel dan em, apa namanya grafik kayak gini ya, dibikin tabel dan grafik, terus datanya dicari yang jumlahnya sama atau lebih besar gitu. Terus diurutin, udah gitu dicari yang nilainya sama 90% atau lebih gitu. Jadi intinya dia mewakili 90% tanah dari lokasi tersebut gitu. Nah, kalau dari yang data ini 90% tuh kan sekitar di sini ya. Jadi sekitar di sini lah. Nah, ini nilainya sekitar kalau dari ini 1,4. Atau kalau dikira-kira 1,5 kayak gitu, itu juga masih boleh. Jadi begitu. Terus, ini buat rigid pavement. Sebenarnya kalau yang di sini paling cuma teorinya dikit aja. Ini yang pertama ada perbedaan dari rigid pavement dan juga apa flexible pavement.
Ini ada beda dari umur rencananya, terus lendutannya. Kalau kaku itu lebih nggak bisa melendut, kalau fleksibel bisa melendut, kayak gitu. Terus ini dan lain-lainnya nanti mungkin kalian baca aja. Next. Terus ini untuk kriteria pemilihan perkerasan. Jadi faktor-faktor utamanya itu ada lalu lintas, jadi sesuai sama jumlah lalu lintasnya. Terus karakteristik tanah atau CBR-nya tadi bisa dari CBR. Terus cuacanya, apakah dia suhu tertinggi sama terendahnya itu sangat jauh atau nggak beda jauh kayak gitu. Terus ada pertimbangan konstruksi, kemudahan konstruksi ya maksudnya. Terus daur ulang dan juga perbandingan biaya. Ini buat contoh rigid pavement, ini kayak yang di Tubes aja, mungkin nggak usah aku jelasin. Terus ini ada syarat-syarat rigid pavement, mungkin nanti yang bakal lebih jelas, bakal jelasin sama Steph. Dan ini contoh jenis-jenis rigid pavement, itu ada tiga. Yang pertama, perkerasan beton bersambung tanpa tulangan, jadi dia nggak pakai tulangan, tapi ada em, join transversal sama longitudinalnya ya. Jadi dia biasanya tipikal bentuknya itu mendekati bujur sangkar gitu. Jadi nggak ada retak izin di antara-antaranya. Ini kayak yang dipakai di Tubes. Terus yang kedua ada semen bersambung dengan tulangan. Nah ini sebenarnya hampir sama kayak yang pertama, cuman bentangnya itu biasanya lebih panjang. Jadi di antara bentang itu masih ada retak yang diizinkan gitu. Panjangnya biasanya sekitar kurang lebih 4,6 meter. Nah, terus yang terakhir itu menerus dengan tulangan. Jadi ada tulangannya, terus apa namanya platnya menerus aja gitu. Jadi dia bakalan ada lebih banyak crack yang diizinin buat nahan si tegangan horizontalnya gitu. Biasanya jaraknya bakalan lebih dekat antara 1 sampai 2 meter. Oke, Oke mungkin dari yang aku segitu dulu. Mungkin bakal dilanjutin sama Steph. Bentar ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada lanjut aja, Steph. Oke, kedengaran nggak ya? Masuk, masuk. Oke, oke. Mungkin nambahin yang tadi dulu ya. Tadi kan ada terkait apa si overlay yang berlebihan itu ya. Itu tuh sebenarnya kalau misalnya kalian orang Jakarta itu kalau misalnya lewat Sarina tuh biasanya kalian lihat nih kayak gini. Di seberang halte busway itu ada ini nih, si overlay itu kayak udah lebih tinggi dari trotoar gitu. Nah ini contoh yang nggak bener ya. Jadi kayak harusnya kan kalau misalnya apa si perkerasan itu naik, si trotoarnya juga harus naik gitu. Ataupun ngebenerin perkerasan itu nggak boleh di overlay overlay aja, tapi harus di apa di digali dulu lah atau dibuang dulu lapisan atasnya ataupun didaur ulang nanti baru dilapisin lagi biar nanti si tingginya nggak nambah-nambah terus gitu tiap tahun gitu jadi sebenarnya ada standarnya ya jadi nggak boleh kayak gini sebenarnya nah itu cuma buat intermezzo aja sama kalau terkait dengan yang tadi kan ada tentang perkerasan itu ya long life sama perpetual nah itu sebenarnya udah diajuin sama Pak Armen pernah di PU katanya kalau nggak salah yang Pak Armen ngomong di kelas itu cuma karena umurnya terlalu panjang nanti orang PU gak dapet proyek nah jadinya diambilnya yang long life aja gitu ambil tengah-tengah seperti itu ya sama apa lagi tadi ya nah mungkin itu oh sama yang tadi tadi kan ada tentang perkerasan kaku yang menerus itu ya itu sebenarnya kalau nggak salah Parmin pernah ngomong juga itu dipakai di Jepang atau di mana gitu yang dibolehin sampai retak-retak itu nah itu sebenarnya lebih bagus dibandingkan yang lain cuma kalau misalnya di sini itu nggak bisa gitu nggak bisa dipakai karena di lapangan itu yang kayak gitu tuh nggak diterima sama orang BPK gitu dianggapnya sebagai apa itu nggak bener lah bikinnya atau gimana nah itu intermezzo aja oke sekarang buat tutorial kekerasan kaku ya ini untuk diagram alirnya jadi ada data LAR nanti bisa dapet asumsi balat welcome loss nominal dan seterusnya ini untuk perhitungannya berikutnya aja nah ini persamaan dasarnya jadi nanti kalau di Asto itu kalian lihat ada dua persamaan dasar yang pertama itu buat yang kaku yang lentur sama yang kedua itu buat yang kaku nah itu ada bedanya sedikit tuh di bagian belakangnya
bukan sedikit sih, agak banyak sih. Nah, cuma ya buat yang aku kayak gini si persamaan dasarnya. Tuh, nanti di ujian juga harusnya yang kayak gini-gini keluar sih. Cuma lebih ke teorinya sih, bukan ngitungnya. Soalnya selama ini sih belum pernah keluar ya yang kakunya disuruh ngitung. Tapi di kuis 2022 itu pernah keluar tentang ngitung kaku. Nah, di sini jadi ada W18 itu si SL-nya berapa. Jadi pertama-tama kalian harus hitung SL dulu. Habis itu kita mengasumsikan si ZR-nya atau standar nomor deviasi sama Z0 atau standar deviasi. Terus nanti si D itu adalah tebal planktonnya dalam inci. Biasa itu sensor visibility index. Itu jadinya kalau misalnya delta berarti adalah delta PSI gitu. Berarti si sensitivity index yang pas di awal dikurangi dengan yang akhir. Terus si SC aksen itu adalah modulus of rupture. Itu berarti modulus sil apa modulus senturnya si perkasan kakunya dalam PSI. Lalu ada koefisien drainase, koefisien transfer beban, modulus elastisitas sama modulus reaksi analisan dalam PCI. Nah, ini mungkin ada di soal soal tugas juga ya tentang modulus reaksi analisan ini si K ini. Kenapa pakai K bukan pakai CBR? Nah, itu silakan dilihat di pembahasan soal UAS nanti ya. Soal nanti itu yang tugas 9 itu masuk di UAS tuh sebenarnya itu soal UAS untuk nomor 2, 3, 4, 5 kalau nggak salah ya. Aku lupa nah. Pokoknya nanti masuk di UAS soalnya itu. Nah, terus ini tentang reliabilitas dan standar deviasi. Jadi nanti pertama-tama kalian tentuin dulu nih si S0 sama ZR-nya. Nah, kalian mau pakai berapa sih reliabilitasnya? Jadi itu ditentukan oleh si jenis atau klasifikasi si jalan itu sendiri. Misalnya kalian mau pilih yang tentang jalan arteri, berarti ini mau pilih yang mana nih, yang urban atau yang rural? Apa rural? Nah, misalnya kalian yang urban, berarti itu reliability adalah 80 sampai sampai 99%. Nah, berarti misalnya kita asumsikan mau pakainya 95 aja nih. Nah, berarti kan pakai ini. Nanti si zat itu adalah min 1,645. Nah, ini tuh kalau di Asto itu komanya nggak pakai koma tapi di spasi gitu. Jadi nanti silakan dicatat aja kayak gini. Terus Z0 S0-nya itu sendiri nanti diasumsiin aja nih mau pakai berapa. Kalau buat rigid pavement itu 0,3 sampai 0,4 nilainya. Terus nanti ada indeks pelayanan itu ada di awal itu ditentuin ya sebesar 4,5 kalau dari Asto yang direkomendasikan untuk perkasan kaku ya. Tapi kalau buat perkasan tur itu agak beda nanti nilainya. Kalau nggak salah 4,2 atau berapa gitu. Nah, terus buat indeks pelayanan akhir itu sebesar minimal 2,5 untuk jalan mayor dan 2 untuk jalan dengan volume lintas rendah. Terus solusi indeks layanannya adalah tadi P0 min P akhir. P0 ini yang indeks layanan awal, sementara PT ini indeks layanan akhir ya. Lalu modulus elastisitasnya ini pakai rumus yang kayak di apa? Di beton atau di rekban ya ini, di rekban ya. Nah, itulah pokoknya. Nah, nanti tinggal masukin aja rumusnya kayak gini. Tapi ini dalam PA saya harus di note. Kalau misalnya masih dalam MPA silakan dikonversikan dulu. Nah, kalau buat kuat lunturnya ini tinggal pakai FC prime, tapi FC prime itu harus dalam kilogram per sentimeter kuadrat. Itu per 11 ditambah 9. Ini rumus yang dari PPT-nya Pak Armen sih. Nah, terus kalau misalnya data kuat betonnya nggak ada, itu bisa diasumsiin aja si modulusnya sebesar 27.500 MPa dengan kuat tekannya itu berarti 31,5 kalau dikonversikan. Lalu nilai minimum kuat lunturnya adalah 40 kg per cm kuadrat, tapi kalau misalnya kondisi tertentu bisa sampai 30. Nah, ini koefisien drainasenya nanti tinggal dipakai aja rumusnya. Ini tergantung juga sama si kualitas drainasenya. Nanti pasti dikasih tahu di soal, dia kualitasnya apakah bagus atau biasa aja atau jelek atau sangat jelek atau sangat bagus gitu. Nanti itu bakal dikasih tahu di soal. Sama nanti ada kualitas drainasenya ini. Oh, ini yang dari H-nya ya. Ini dari H-nya nih. Nanti bisa dapat koefisiennya berapa nanti yang di sini nilainya. Gitu ya. Nanti cocokin aja. Nah, terus ada koefisien transfer beban dan modulus standar dasar. Untuk modulus reaksinya itu adalah 1.500 kali CBR dalam persen. Jadi misal CBR itu 6%, berarti ini 1.500 kali 6 ya.
Jangan 1.500 kali 0,06, itu salah. Jadi harus 1.500 kali 6. Berarti nanti MRI adalah kalau misalnya CB6 itu adalah 9.000 PSI. Terus kalau modus reaksinya tinggal dibagi sama 19,4. Ini nanti koefisien tadi belum dijelasin. Nanti ini tergantung sama si bahunya itu dia pakai jenisnya apa. Kalau misalnya pakai aspal berarti yang di sini. Tapi kalau misalnya pakai yang PCC nanti pakai yang di sini nilainya. Terus nanti tentuin dulu apakah ada si device-nya atau enggak. Kalau misalnya ada berarti pakai ini, kalau enggak ada pakai ini. Nanti sama description-nya apa. Nanti di soal pasti dikasih tahu juga. Kalau misalnya nggak dikasih tahu ya silakan diasumsiin aja. Apakah yang play jointed, reinforced, atau yang CRCP. Tuh. Nah, ini mungkin udah masuk ke hitungannya. Ini contohnya dari kuis 3 2021 ya. Tuh, nanti kalau di kuis yang kemarin tuh dikasih kode kasusnya. Ini yang A, B, C, D. Jadi ada 4 kasus. Terus nanti ada total lalu lintasnya tuh masing-masing berapa. Nanti ada kondisi drainase juga sama kelas jalannya. Nah, ini kan kelas jalannya kayak bukan yang tadi ya, kayak arteri, jalan tol atau apa. Nah, tapi ini nasional daerah. Jadi kalau kayak gini tuh bisa diasumsiin aja gitu. Yang mana yang kira-kira masuk akal. Terus nanti si biar subgrade-nya itu dikasih tahu juga. Nah, itu cari tebal custom rigid sama ini soal soal ini ya soal tugas ya nih. Nanti aku bahas juga sekalian di sini. Ini disuruh pakai metode ASTO. Sebenarnya itu ada 3 metode kalau yang di PPT Parmen. Cuma kalau yang biasa dipakai itu yang dari ASTO. Nah, itu masing-masing metode tuh ada dasarnya masing-masing gitu. Jadi beda-beda. Terus asumsi awalnya sendiri, ini kalau dari pekerjaan aku ya. Jadi ini aku ada sendiri. Terus realitas 90% kalau yang buat arteri dengan ZRS gini kalau pakai 90%. Sama kok yang daerah itu bentuknya kolektor misalnya. Ini aku asumsi kolektor, R-nya 85%. Berarti ZR-nya segini. Terus S0-nya diasumsi pakainya 0,4. Yang tadi itu kan yang peras aku 0,3 sampai 0,4. Ini aku pakai yang tertinggi aja. Terus P0-nya 4,5 tadi yang standar ASTO. PT-nya itu 2,5 karena jalan mayor dia diasumsinya. Terus untuk FC prime-nya karena nggak dikasih tahu berarti pakainya 31,5 MPa. Terus T jamnya itu 6 jam. Ini apa durasi hujan hariannya. Sama T harinya itu durasi apa banyak hari hujan dalam 1 tahun itu 180 hari. Ini diasumsi nih. Sama si WL-nya itu ataupun eh, air hujan yang meresap ke dalam perkerasan itu adalah sebesar 80%. Tuh. Ini asumsi tiga-tiga. Lalu diasumsi juga bahwa bahunya itu dari presisi terikat dengan alat penyaring beban sama jenis perkerasannya itu bukan bersambung tak bertulang. Tapi kalau di soal tugas nanti udah dikasih beberapa asumsinya sih. Nah, ini hasilnya nanti tinggal dihitung aja akas B plus C nanti dapat berapa. Nah, ini nanti yang di goalsheet ini perlu pakai goalsheet ya. Jadi nanti ini D-nya itu kalau di awal bisa di nolin aja dulu atau disatuin atau berapa lah itu. Nilai asal aja. Nanti yang di goalsheet adalah kita nyocokin si W18 desainnya ini dengan W18 yang ini di data. Atau pakai solver juga. Nah, nanti kan dapat tuh si D apa setelah hasil setelah di goalsheet. Jadi nanti kalian goalsheet ini tuh dengan mengubah si ininya supaya nanti ininya sama-sama ini. Tuh. Nanti D-nya tinggal dikonversinya dari inci ke sentimeter per meter. Nanti senyamannya kalian aja. Nanti kasus B kasusnya juga sama, cuma diganti aja nanti nilai-nilainya. Dan ini kasus D. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalau yang aku kerjain ini adalah kasus A D-nya 6 cm, untuk kasus B 29,6 cm, kasus C 19,5 cm, dan kasus D itu 22,8 cm. Gitu. Mungkin aku langsung ke Excel-nya aja biar lebih jelas. Oke. Nah, sini Excel-nya. Nah, ini kan dari data nih. Misalnya W18-nya dikasih taunya tuh 10 juta si casalnya. Lalu ZR itu sebes kita pakainya reliabilitas 95% di sini misalnya. Berarti ZR kan 1,645. Lalu S0-nya kita pakai 0,4 gitu. Dari yang tadi data ASTO itu. Apa standar ASTO.
Terus ini D-nya diiterasi, nanti misal dimasukin aja 0 dulu atau berapa atau 1 gitu. Nah, terus nanti ini P0-nya nanti di kalau ditugas nanti kayak gini ya. Terus nanti si PT-nya ini kalau asumsi jalan mayor berarti 2,5. Dan tapi biasanya tinggal dikurangin aja dari P0 min si PT-nya. FC prime-nya nanti misalnya ini kan dikasih tahu nih. Nah, ini apa biar kalian ingat aja yang udah pernah dikasih di Rekban. Kan misal dikasih tahu nih standar betonnya adalah K350. Berarti itu dia adalah 350 kg per cm kuadrat. Jadi jangan sampai bingung. Tuh. Kalau misalkan 400 berarti nanti di sini 400. Nanti dikonversiin aja. Ini konversi dari kilogram per cm kuadrat ke MPa kayak gini ya. Dibagi dengan apa? Maksudnya nilai percepatan gravitasi. Terus nanti eh, dikonversi ke PSI. Ini bisa pakai fungsi Excel. Nah, nanti kan bisa dapat juga si C-nya ini, si modulus elastisitas betonnya. Pakai 57.000 akar dari ini. Tuh. Terus nanti bisa dapat juga si SC aksennya dari FC prime. Tinggal FC prime per 11 tambah 9, tapi dalam kilogram per cm kuadrat. Tuh. Terus si aksen yang MPa-nya tinggal dikonversiin aja. Lalu FC prime PSI-nya tinggal dikonversiin juga. Tuh. Nanti ini data ini data asumsi ya. Terus nih H efektifnya itu dari si perhitungan ini. Tuh. Jadi yang si jam itu dibagi dengan 24, berarti ini rasio hujan hariannya. Kalau ini rasio hujan tahunannya dari T yang hari dibagi dengan 365. Kalau ini tuh berapa sih air hujan yang berdasarkan dalam perkerasan gitu. Misalnya 80% di sini kalau dari datanya ini. Terus si nanti dari H efektif ini masuk ke yang tabel. Tuh, tabel yang ini. Nanti bisa dapat nilai eh, nilai apa namanya? Nilai H efektifnya. Sorry, nilai CD berapa koefisien drainasenya. Nah, ini kan kalau misalnya di sini kan ada interval-intervalnya. Nanti silakannya pakai yang mana bebas pokoknya dalam interval itu kan. Lalu di sini ini koefisien transfer bebannya. Kita asumsinya pakai plane jointed type PCC shoulder with load lever device. Jadi berarti dia sebutan 3 kalau dari sini. Nah, di sini ya. Berarti sebesar 3. Mau pakai 2,5 ke 3,1 juga nggak apa-apa. Yang penting dalam interval itu. Terus si BR misal kita pakai 0%. Berarti si MR itu adalah 1.500 kali si BR-nya dikali dengan 100 karena ini nanti hitungannya berarti 1.500 kali 6 gitu. Nggak boleh 1.500 kali 6%. Jadi dia dapat 9.000. Terus ini K-nya dibagi 19,4 kayak tadi. Ini W desainnya. Nah, ini kan harus samain ya kayak yang di atas nih. Jadi nanti tinggal di Golsik atau pakai solver aja. Misalnya ini aku mau coba pakai Golsik ya. Ini tinggal tadi kan 10 juta di atas itu. 10 juta. Dengan mengubah si selnya itu adalah yang ini yang diubah. Si D-nya. Jadi tinggal diajar aja. Which, bentar. Kalau misalnya pakai Golsik gak manjur berarti pakai solver ya nanti. Nah, nah kan udah sama ya. Nanti dapat D-nya tuh. Berarti misalnya 10,95 itu dapatnya. Berarti dikonversiin ini dari inci ke sentimeter. Nah, tinggal dikonversiin aja. Nanti kalau misalnya perlu tinggal dibuatin aja jadi satu desimal atau berapa kemarin dibilang Pak Menteri. Satu desimal apa masalah. Biar nanti pas di desain itu lebih apa ya, tukang nggak bingung gitu. Kalau misalnya kebanyakan kan susah juga. Karena ini nanti berarti hasil 27,8 cm. Nah, kayak gitu ya. Itu buat yang ada yang mau nanya dulu nggak? Oh ya buat tugas yang kaku kalau misalnya mau setelah deadline yang lain ya nggak masalah. Soalnya ini mungkin nggak masuk UAS juga ya. Tapi aku nggak tahu sih.
Tapi kalau yang tugas lain tuh dikerjain aja, soalnya itu buat latihan juga ya. Masuk UAS juga kalau yang lain. Dan biasanya UASnya open laptop sih, jadi agak santai. Enggak sih, enggak santai. Waktu cuma 60 menit biasanya kalau open laptop. Ada yang mau nanya? Itu gue sampai 53. Oke, kita lanjut dulu ke yang penjelasan apa kemarin tuh? Rek Baper. Martial, Martial. Nah, ini kan praktikumnya ditambah kemarin ya sama Joblik. Joblik itu tuh sebenarnya uji Martial. Nah, itu tuh harusnya kan dapetnya di Rek Baper, cuma kemarin dari tim dosennya nge-request buat nambah di praktikum Martial. Sebenarnya ya sebenarnya nggak cocok juga sih, cuma ya udah lah ya. Nah, di sini harusnya tuh kalau bisa di Rek Baper nanti, kalau ngambil ya, itu tuh mulai dari ansar dulu sebenarnya, nggak boleh langsung ke apa, nggak boleh langsung ke pengerjaan Martialnya itu. Jadi dari ansar nanti dapet tuh hasilnya berapa, itu masuk ke kontrol gradasi, nanti cocok-cocokin dulu sampai sampai oke 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 gitu sesuai dengan standar. Ini btw ini cuma buat ini aja, intermezzo aja ya. Nah kalau misalnya udah mentok banget, oke-nya udah maksimal gitu, ada yang not oke nggak apa-apa gitu, baru nanti dilanjut ke yang hitungan materialnya tuh. Sorry, berat jasa agregat dulu. Berat jasa agregat nanti kan dapat berapa hasilnya. Ini juga, ini nanti kalian nggak usah kerjain lah yang ini. Nanti baru masuk ke perhitungan Marshall yang ini. Nah nanti kalian dapat datanya kan kayak gini ya. Udah ada si ini nih yang putih-putih ini. Nanti kalian nyari aja rata-rata dari si masing-masing ini. Ini langkah pertama adalah nyari rata-rata dari masing-masing benda uji. Ini tuh ada 5 briket ya. Kalau dari data ini, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi masing-masing briket itu diuji sebanyak 3 kali. Sorry, ada 3 benda uji ini. Berarti. Nah, untuk benda uji pertama di sini misalnya 0,2. Nah, ini pokoknya cara rata-rata ya lah. Gitu. Pakai average. Terus nanti di sini juga average dari ini. Jadi ini average yang horizontal, ini average yang vertikal. Tuh, ini kurang gede kan. Nah, terus nanti ini average aja yang ini. Nanti ini dikasih tahu ya. Ini dikasih tahu juga. Nanti ini, nah kalau yang ini kan volume udah uji, itu berarti dari yang SSG dikurangi dengan yang dalam air. Itu berapa tuh si volumenya. Nanti di average juga yang ini juga di average. Pokoknya kalau yang di bawah-bawah ini average one, average dari yang vertikal. Kalau ini baru beda-beda. Ini kan misalnya H, F min G. Nanti ini diikutannya sih sininya nih, si tulisan ini. Ini udah ada kok tulisan. Nah kalau yang ini adalah si berat benda uji yang kering dibagi dengan volume benda uji kalau buat yang berat jenis bulk ini. Tuh. Terus nanti maksimum teoretisnya itu apa ini? 1 per kadar agregat yang PS ini dibagi dengan berat jenis efektif agregat atau GSE. Nanti ini udah ada juga data ini. Terus itu ditambah dengan H9 itu adalah kadar aspal dibagi dengan si berat jenis aspalnya gitu. Nah kayak gitu nanti ini diikutin aja.
Terus nanti itu dihitung juga, ini rata-ratanya. Nanti ada juga tentang kepadatan berat isinya, itu nanti ikutin yang ini, pakai yang bulk ini. Itu. Terus nanti ngitung firmnya itu dengan mengurangi si maksimum teoritisnya, dikurangi dengan si berat jenis bulk ini, dibagi dengan berat jenis maksimum teoritisnya. Itu buat film. Terus VMA itu satu dikurangi berat jenis campuran yang padat atau bulk ini dikali dengan si 9 itu adalah si kadar agregatnya, itu berapa kadar agregatnya. Terus nanti dibagi dengan si F1 itu tadi adalah si berat jenis agregat tapi yang bulk, yang GSB. Karena tadi kan kita pakai di sini pakai yang bulk ya, si berat jenis campurannya. Terus nanti si VF lainnya adalah si VMA dikurangi dengan VIM dibagi dengan VMA. Itu kan rumus jadinya. Maka gitu. Tuh ya. Nanti di sini ini dikasih si data stabilitasnya berapa bacaan alatnya. Ini kalau misalnya kalian lihat yang kemarin itu adalah yang kalian dari itu tuh yang sampai balik itu si stabilitasnya. Berapa sih sampai sampai dia jarum baru balik. Nanti si maksimum itu nanti dicatat di sini gitu. Ini kayak gitu arti fisiknya. Nah, nanti sebelum lanjut harus didata dulu nih si angka koreksinya dari si tabel ini. Tuh. Nanti ini mungkin agak banyak. Tapi kalau misalnya nggak mau repot ya, datanya masing-masing sampai sampai yang paling ujung itu 76,2 di sini kan. Nanti berarti pakainya yang si milimeter sama pakai yang correlation ratio berapa. Seperti itu. Itu nanti data aja. Nanti biar forecastnya nggak nguli, nanti bisa pakai yang kayak gini yang diajarin sama Pak Faisal juga waktu racket ya. Pakai offset sama match. Jadi ini forecast harian, nanti X kan pakai yang G9 tadi tuh. Yang mau dikoreksi yang mana tadi si G9 itu adalah si tebal bedaudinya. Tuh. Terus nanti offset itu berarti nanti kita pakai offsetnya adalah dari yang si ini A7 sampai A39 itu yang correlation ratio-nya. Nanti di match dengan si uh, di match antara si nilai tadi tebalnya si G9 ini dengan tebal yang ada di sini. Tuh. Dengan match sampai adalah satu. Terus nanti dikurangi satu. Nanti si kolom saya itu adalah pakai yang 0. Nanti ini height-nya pakai 2. Ini nanti diikutin aja. Jangan bingung. Diikutin aja pokoknya. Ini buat offset kedua lagi. Offset kedua sama pakai yang tebal juga. Nanti di match dengan si G9 tadi, tebal aslinya dengan tebal yang yang di match tadi. Nanti ini ya gitulah. Nanti ini diikutin aja. Tuh ya. Oh, sorry. Nah, tadi kan itu kan udah dikoreksi ya si stabilitasnya. Berdasarkan tebal nanti kan dikoreksi pakai yang intermus ini. Nanti setelah koreksinya nanti tinggal dikaliin aja. Si bacaan alat dikalikan dengan angka koreksinya dikalikan dengan tadi si faktor koreksi stabilitasnya berapa. Ini emang standarnya ya 2406 ini standar. 24062 sorry. Nanti ini dipakai aja si 24062 ini. Emang nilainya segitu. Buat kenapa-kenapa nanti silakan di rek baper ya kalau ngambil. Nah, ini buat flow-nya udah ada nih datanya segini. Ini yang pakai yang kemarin kalian lihat di alat juga itu yang flow. Bedanya kalau stabilitasnya adalah si kekuatannya dia menahan beban dari atasnya. Sementara kalau flow ini adalah seberapa deformasinya dia. Nah, ini MQ-nya adalah si flow dibagi dengan stabilitasnya. Tuh. Jadi sebenarnya MQ itu adalah kekakuan ya kalau misalnya kita lihat di sini gitu. Karena kan deformasi dibagi dengan tegangan dibagi dengan deformasinya gitu. Makanya nanti itu sebenarnya dia adalah fungsi dia adalah bentuk dari kekakuan si aspalnya itu. Sebenarnya itu tuh ini tuh adalah praktikum yang salah satu yang paling penting terkait dengan aspal ya. Cuma harusnya belum diperjal. Tapi kalau nah nanti setelah udah kelar, nah itu nanti kadar aspal dimasukin ke sini. Nanti kan kadar aspal si A9 nih.
Nah ini satu dua tiga empat setengah empat setengah empat setengah. Terus nanti ini divert kayak yang ini apa buat yang kedua nih, bracket kedua tuh. Nanti ini pokoknya tinggal di apa masukin aja ke sini gitu. Pada soalnya nanti ini kepadatannya si P9 temen. P9 adalah kepadatan di sini. Dan tadi udah kalian hitung. Nanti ini apa pokoknya ini ngikut aja nih bener-bener. Tadi ini film yang kalian hitung juga, ini VM yang kalian hitung sama ini VF yang kalian hitung. Tuh. Nanti dari sini adalah kita ngebikin si tren apa si trennya berdasarkan grafik gitu. Nanti kan dapat stabilitas berapa nih? Yang tadi juga tuh. Ini dari tadi juga sih. Terus nanti ini kelelehan juga dari yang tadi, ini MQ juga dari yang tadi. Cuma kalau misalnya mau kalian hitung juga nggak apa-apa. Pokoknya kan tinggal dibagi aja. Seperti itu. Terus di sini, ini harusnya eh, ini aku pakai ini ya, kebetulan pakai polinomial semua, polinomial derajat 2. Cuma harusnya tuh kalau misalnya buat yang apa, buat beberapa parameter kayak yang dijelasin di pengenalan praktikum kemarin itu ada di PPT. Buat flow, terus buat VMA, buat film, VFA itu harusnya nggak polinom harusnya, tapi eksponen kalau nggak salah. Pokoknya trennya itu nggak bakal berbalik kalau misalnya yang tadi aku sebutin itu. Cuma kalau misalnya mau pakai yang polinom juga nggak masalah sih, karena ini kan cuma pendekatan aja. Nanti tinggal di plot. Nah ini silakan pakai yang kayak di apa namanya si RL kemarin ya, kayak fungsi-fungsi gini. Ini tuh nge-refer ke yang si ini. Sebenarnya kalau misalnya nggak mau pakai ini bisa pakai dari sini langsung cuma kayak kurang akurat aja nanti kecil. Ini kan si B-nya, ini C-nya. Nanti dapat langsung semua sih. Nah kalau misalnya mau pakai yang eksponen atau mau pakai yang logaritmik, kalau misalnya logaritmik eksponen sih biasa sih pakai eksponen. Itu nanti kayak yang di RL aja kemarin. Nanti kan kalian masih ingat ya yang di sini harusnya. Kalau misalnya nggak ingat silakan dibuka template RL gitu. Yang kayak gini seperti itu. Ini diikutin aja nih. Nah, ya. Nanti ini datanya direkaman nih. Oke nanti di refer kayak yang tadi udah kalian hitung itu. Nah, nah pokoknya udah dapet tuh masing-masing grafiknya mana 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 mana. Nah ini nanti grafiknya dimasukin aja ke lapangan sama nanti nah ini pokoknya semua masukin ke lapangan aja lah, kecuali yang masukin aja semuanya lah gitu biar gak bingung. Nanti ini dapet tuh berapa berapa berapa. Kata aspal nanti ini di refer apa sorry ini kata aspal pakai aja per 0,1% gitu. Dari yang paling dari sini kan tadi kan pas tengah ya dari sini. Ini kan pas tengah paling rendahnya. Nanti berarti nanti kalian di sini pakai pas tengah juga ini di sini ya kata aspal di sini. Terus nanti tambahin aja 0,1 0,1 0,1 gitu. Terus nanti ini kepadatannya dipakai yang rumus tadi yang udah kalian bikin. Berdasarkan kadar aspalnya nanti di plot pakai persamaan ini. Terus ini filmnya sama juga, dihitung juga VMA-nya sama VFA. VFA itu nanti jangan dipakai yang ini ya, jangan pakai trend line ini. Jadi nggak perlu di plot sebenarnya. Yang VFA nggak perlu di plot, nanti langsung aja dibagi dari VMA hasil hitungan apa hasil hitungan yang regresi tadi dan dikurangin dengan film dibagi dengan VMA yang hasil hitungan regresi. Jadi ini jangan di plot ya, biar nanti hasilnya lebih akurat. Jadi di plot itu adalah film sama VMA-nya. Terus nanti stabilitas di plot, si flow di plot juga. Nah ini MQ jangan di plot, tapi langsung aja pakai bagian dari stabilitas dibagi dengan flow. Nah nanti ini ada spesifikasinya. Spesifikasinya dapatnya dari itu, dari si apa dari Bina Marga 2015 si standarnya itu yang udah aku kasih di assignment aspal. Nah ini kan ada untuk ketentuannya ini. Tuh. Nanti dimasukinnya ke sini. Nanti tapi kalian sesuai juga sama jenis apa jenis itunya, jenis campurannya apa. Kalau masalah yang di kalian itu pakainya ACWC, jadi pakai tabel 63331. Nah ini spesifikasinya ada minimum dan maksimumnya. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah menulis spesifikasi, silakan nanti kalian apa tandain aja lagi gitu biar gak bingung. Jadi yang mana ada yang udah bukti.
Nanti kan filmnya minimum 5, apa minimum 3 kan ya, maksimal 5. Berarti nanti yang menunya adalah yang di sini. Karena kalau di bawah ini udah nggak menuhin, udah nggak masuk akal. Terus nanti VMA-nya minimum 15, tapi kan kebetulan di sini nggak ada yang 15% nih. Berarti nanti ya udah biarinnya kalau misalnya emang nggak ada. VFA-nya minimal 65. Nah, berarti nanti yang menunya yang di sini nih. Nah, ini kan nggak mungkin lebih dari 100 ya sebenarnya, kalau buat kadar si VFA-nya. Jadi kalau misalnya itu, ini emang nggak ada standar, tapi secara logika aja gitu. Udah nggak mungkin lebih dari 100% gitu. Jadi kita batasin sampai sebelum 100%. Dari 05 sampai sebelum 100. Stabilitasnya itu standar 800. Berarti nanti pakainya bisa dipakai semua di sini. Nanti tariknya ini sampai mana? Nanti tergantung. Kalau misalnya di bawah lebih memenuhi, ya silakan tarik sampai bawah aja sampai sampai mentok gitu. Sampai 10% juga nggak masalah gitu. Cuma biasanya tuh ya ada standar-standarnya biasa di sini sih, di sekitar 5% berapa persen gitu. Untuk masing-masing jenis campuran kadar aspal optimum berapa persen. Jadi kalau misalnya udah mulai berkurang nih yang si di highlightnya ini, berarti itu udah kalau ke bawah lagi, berarti udah harusnya udah makin nggak masuk akal gitu hasilnya. Pokoknya nanti kalian lihat aja trennya. Kalau trennya udah cukup berkurang gitu, ya udah nggak saya tulisin lagi. Ini standar lagi udah sampai 4. Ini pokoknya dipas-pasin aja lah ya. Ini juga rekapitulasi dari sini ya. Jadi ini nanti diikutin. Nah, tadi kan udah kalian biru-biruin tuh ya. Nanti dipindahin ke sini nih, si highlight-highlightnya itu. Misalnya untuk filmnya, yang menu itu dari sini sampai sini. Terus VFA-nya dari sini sampai sini. Sampai mentok lah itu. Terus nanti PMA stabilitasnya itu semua memenuhi juga. Flow-nya itu semua memenuhi juga. Nanti ambil yang memenuhi paling banyak gitu. Di sini kan kalau sini kan cuma ada 3 yang memenuhi. Tapi kalau sini kan ada 4 nih. Berarti kita ambil yang ini. Kalau misalnya di sini nggak ada ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya ada satu gitu misalnya di sini, berarti pilihnya yang ini gitu. Nanti dari sini tinggal cari aja tuh median ataupun rata-ratanya gitu. Dari yang si ini. Rata-ratanya nanti dapat ini adalah kadar aspal optimumnya untuk jenis campuran ACWC yang kalian uji. Tuh. Jadi ini hasil akhirnya. Gitu guys. Ada yang mau nanya nggak? Tunggu sampai 8.10 ya. Oke, karena belum ada, ya udah bentar. Kita presensi dulu aja ya. Ini sorry banget ya karena harus lengkap-lengkap ya, nanti kalian nggak pusing juga nyari waktu tutorialnya. Hasnan, hadir gak? Kalau hadir on mic ya. Hasnan. Oke. Mau siapa? Himawan. Hadir, Bos. Oke. Ivon. Hadir Bang. Oke. Bibi. Hadir bos. Yo. Sania. Hadir bos. Ora. Ora. Ada bos. Erika. Izat. Murafatul Hidayah. Hadir bos. Jafar. Doni.
Hadir. Dan tempatnya bagus bersih. Nurdin nggak? Hadir, Bos. Ya. Kiki, Hadir, Bos. ya. Cecil, Hadir, Bos. ya. Tipu, Ada bos. Michael, Hadir, Bos. Aris, Belum nih. Hadir, Bos. Erin, Hadir. Raina, Hadir bos. Misha, Hadir, Bos. Misesa, Fadil Rahman, Fadil Rahman hadir, Bos. Nopi, Hadir. ya. Rio, Hadir, Bos. Maxi, Hadir, Bos. ya. Adil, Wait, ada nggak? Nggak ada. Haikal, Hadir. Banir, Hadir, Bos. Agung Ade, Hadir, Bos. Ikrom, Hadir, Bos. Nora, Hadir bos. Dava, Hadir, Bos. Muhammad Dalu, Hadir, Bos. Sony, Hadir, Bos. Mirza. Hadir, Bos. Ada yang belum dipanggil? Kalau ada yang belum, ditunggu sampai 14. Oke, udah ya. Nah, ini nanti buat tutor UAS nanti silakan dikabarin aja nanti bisanya kapan. Mungkin kapan sih UASnya kalian? UAS berjalan tuh. Ada yang tahu tanggalnya nggak? Oh, nggak boleh. Nah, pokoknya nanti dikasih tahu aja soalnya jangan mepet-mepet ya dikasih tahu soalnya nanti perlu siapin materi juga ya. Sama kebetulan kami lagi agak sibuk juga. Nah, nanti dikasih tahu aja kapan mau tutor UAS. Eh, untuk tugasnya nanti kalau misalnya perlu nego-nego dan kawan-kawannya silakan dikabarin aja gitu. Ya. Sama nanti buat jadwal sidang mungkin aku tanya ke bapaknya dulu ya. Bisanya kapan kalau misalnya bapaknya bisa. Tapi kalau misalnya bapaknya nggak bisa ya udah. Nanti aku mungkin nanya maksimal batas nilai kapan. Biar nanti nggak terlalu mepet-mepet ke sekarang lah. Biar nanti kalian nggak terlalu sibuk sama kami juga nggak terlalu sibuk gitu. Oke, mungkin sekian dulu. Tutornya, makasih datang. Good luck, selamat belajar dan teruskan tugasnya. Terima kasih. Terima kasih, Bos.